Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan 2 sesi kita di sore hari ini. Dan secara online tadi saya sudah membagikan menu snack hari ini semangka. Bapak Ibu boleh pilih sesuai dengan menu masing-masing di rumah masing-masing. Dan ada hal yang perlu saya pastikan adalah kita istirahat sholat makan selama 60 menit dan akan berjumpa lagi di udara pada pukul 13.30 atau jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kembali, silakan menikmati istirahat, sholat. Terima kasih Pak Dasrul. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasrul. Izin live ya. Silakan Pak. Silakan Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau ini ujian ATPA ke depannya gitu. Iya. Hujan Pak Yeri di Pasar Minggu? Kenapa, Kang? Hujan di sana? Panas banget ini. Belum ada tanda-tanda hujan. Ya. Kemarin sore yang hujan terus banget. Mas Barin, moderatornya sudah siap belum? Moderatornya Ibu Lani, tadi sudah saya WA Japri. Ya. Belum jamnya juga sih, kurang 10 menit. Ya, coba saya ingatkan Japri. Nah, itu Mbak Lani sudah datang. Mbak Lani di mana nih? Ada Mbak Lani sudah ada di layar. Maksudnya lagi di mana gitu? Oh, di rumah Pak, di rumah.
Pak Yeri, kita mau coba screen share-nya dulu atau nanti aja? Nanti aja. Oke. Mungkin Pak Yeri karena dosen udah terbiasa Pak Yeri ya. Khawatir, khawatir koneksi, Ya, khawatir koneksi aja, ya. Bang Kris. Siap, siap, siap. Boleh kita coba dulu. Bolehlah satu layar. Silakan host untuk ya siap udah langsung mantap. Oke. Kang Iwan kemarin DKI perdana ya. Apa Pak Yeri? Kemarin presentasi perdana online di DKI. Ya, kebetulan Nalika Utama itu di DKI pertama, di KLHK pertama. Jadi asik juga dengan metode jarak jauh. Iya. Kalau biasanya 2 jam sebelumnya harus berangkat nih. Ya, memang saya sih tadi diskusi juga dengan teman-teman di Pertalindo. Saya berharap bahwa mekanisme penilaian dokumen dengan cara jarak jauh ini tidak hanya dipakai pada saat COVID sekarang aja gitu ya. Iya. Ke depan, meskipun sudah normal, saya berharap ini tetap dijadikan satu alternatif gitu ya. Iya. Karena ternyata banyak hal yang bisa direduksi dari satu penggandaan sekarang nggak perlu. Kemudian yang kedua mobilisasi, misalkan penilai, mobilisasi kita kalau keluar kota dan lain-lain jadi tidak ada. Jadi sangat banyak manfaatnya. Tanpa mengurangi porsi biaya biaya personil penilaian gitu. Iya. Dari transport akomodasi aja udah ini signifikan. Ya, betul. Hanya mungkin belum biasa saja. Sebenarnya saya sih dulu sudah pernah mendorong semua KPA di seluruh Indonesia untuk paperless misalnya gitu, termasuk di KLHK. Tetapi ya itu tadi karena tidak ada keterpaksaan, ada alasan bahwa karena belum biasa jadi agak susah menerimanya. Terus sekarang kan dipaksa nih. Iya. Bagus lah. Ini dampak positif dari COVID nih. Iya. Mas Kris, suara saya cukup jelas? Jelas, jelas Pak Yeri. Jelas. Jelas. Sudah 43 orang bergabung, tadi masih ada beberapa. Siap. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam. Kabar Bapak?
Bu Susi, apa kabar? Sehat, Bapak. Sehat ya? Iya, Pak. Gimana udah praktek? Belum, Pak. Praktek pemodelan. Ya, belum, Pak. Baik, posisi 129. Saya akan memulai untuk 2 menit menyapa dan membuka. Host dipersilakan untuk siaga, nanti mute semua suara peserta dan share screen untuk pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kalau tadi pagi sesi pertama saya sapa seluruh daerah Medan, siang ini akan saya sapa teman-teman ada yang berasal dari Jakarta, Padang, Magelang, Mataram, Banjarbaru, Kalsel, Samarinda, Kaltim, Muna, Sulawesi Tenggara, dan dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan kita peserta kali ini, Pak Yeri, ada 52 peserta dari berbagai provinsi. Dan untuk sesi kali ini, tema kita adalah perakiraan dampak penting kualitas udara yang diberi judul oleh Pak Yeri sangat menarik sekali, pilihan dalam ketidakpastian. Durasi waktu direncanakan 90 menit dari jam 13.30 ke jam 15.00 dengan moderator Ibu Lani dari Batam. Dan saya perlu ingatkan peserta agar video dapat diaktifkan agar kita bisa saling mengenal. Dan yang kedua, seperti biasa, setelah istirahat siang, para peserta dipersilakan untuk mengisi absen siang agar kami panitia boleh memeriksa ada absen pagi dan absen siang. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan moderator kita, Ibu Lani Puspita dari Batam. Monggo waktunya, Mbak Lani. Iya, terima kasih Bang Kris. Kalau kali ini PBB saya nggak bawain kopi durian, Bang. Karena jauh-jauhan kita. Jadi di sesi ketiga hari ini kita akan mendengar pemaparan dari Pak Yeri tentang perakiraan dampak fisik kimia, khususnya kualitas udara. Jadi beliau ini adalah praktisi penyusun AMDAL yang telah berpengalaman lama di bidang penyusunan AMDAL dan juga adalah salah satu asesor di LSPLH dan juga dosen. Saya persilahkan Pak Yeri untuk memulai pemaparannya. Terima kasih Bu Lani untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Pada siang hari ini kita akan diskusi tentang perakiraan dampak fisik kimia khususnya di bidang kualitas udara. Nanti kita akan bicarakan beberapa opsi yang tersedia bagi kita dalam melakukan perakiraan dampak penting. Kemudian juga kita akan melihat dari berbagai pilihan itu ada faktor-faktor ketidakpastian. Ya, saya akan paparkan dulu materinya, kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan diskusi. Ini adalah gambaran besarnya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu. Jadi kalau di bidang kualitas udara, kalau kita mau melakukan perakiraan dampak penting, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah estimasi besaran dampak. Kemudian nanti menentukan apa kriteria dampak pentingnya. Nah, untuk estimasi besaran dampak ini, maka kita perlu tahu karakteristik dari sumbernya.
sumber pencemaran udaranya apa. Termasuk di sini adalah yang dimaksud dengan karakteristiknya ini adalah jenis sumbernya apa. Kalau dia sumbernya itu berupa sumber titik, jadi berupa cerobong, kita perlu tahu tingginya berapa, diameternya berapa, kemudian karakteristik emisinya seperti apa. Karakteristik emisi di sini termasuk di situ adalah flow rate flue gas-nya, jadi gas buangnya itu kecepatannya berapa atau debitnya berapa, flow rate-nya berapa, kemudian suhunya berapa, kemudian yang sangat penting juga adalah laju emisinya berapa. Nah, ini semua kita harus kumpulkan dulu datanya. Kumpulkan dulu datanya. Kalau dia sumbernya itu ada sumber selain sumber titik, ada sumber garis, ada sumber area, ada sumber volume. Sumber garis itu misalnya dari aktivitas mobilisasi misalnya, yang timbul dari kendaraan yang melintas. Biasanya yang kita perhatikan itu adalah debu fugitifnya. Nah, di situ jenis sumbernya itu adalah sumber garis atau line source. Nah, line source ini karakteristiknya tentu kita harus tahu lebar jalannya berapa. Kemudian berapa kendaraan yang berada di dalam segmen jalan itu per satuan waktu. Kemudian kita juga harus estimasi laju emisinya berapa. Kemudian juga jenis sumbernya itu bisa berupa sumber area. Kalau misalnya aktivitasnya itu penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu adalah sumber, bisa menjadi sumber debu. Nah, kita perlu tahu estimasi lahan yang terbuka pada satu saat itu luasnya berapa. Kemudian dari situ kita estimasi laju emisinya berapa. Jadi intinya adalah kita harus data dulu, jenis sumbernya apa, kemudian karakteristiknya seperti apa. Nah, di sisi lingkungan, ini di sisi kegiatan, di sisi lingkungan, kita perlu kumpulkan data meteorologi dan topografi, terennya seperti apa. Nah, tentu di meteorologi ini, karena terkait dengan udara, tentu arah dan kecepatan angin. Datanya harus kita kumpulkan. Kemudian suhu udara, stabilitas atmosfer, kemudian mixing head, kemudian topografi, kemudian apakah ada bangunan yang akan menghalangi penyebaran polutan, apa yang kita sebut sebagai building down walls. Ini data ini harus kita kumpulkan. Kedua data ini kemudian diinputkan ke dalam model. Dalam estimasi, dalam perakiraan dampak penting fisik kimia, kita harus usahakan sedapat mungkin besaran dampaknya itu kuantitatif. Dan sebisa mungkin dimodelkan. Kalau untuk kualitas udara, kebisingan, getaran, termasuk juga kualitas air sebetulnya, sudah tersedia model-model yang bisa kita pergunakan dalam studi AMDAL, khususnya untuk estimasi besaran dampak.
Nah, model yang tersedia untuk kualitas udara tentu macam-macam juga. Mulai dari yang sangat sederhana, misalnya box model, sampai ke yang complicated. Kita bisa gunakan model yang dipilih tentu disesuaikan dengan terutama adalah ini ketersediaan data, khususnya data meteorologi, data topografi, kemudian juga tentu kalau menggunakan software yang sudah jadi, tentu softwarenya harus ada. Kalau tidak, pilihannya tentu menggunakan model yang lebih sederhana, bisa dengan bantuan Excel, kita bisa gunakan softwarenya itu, bisa menggunakan model yang sudah jadi, tinggal beli. Apakah itu kita mau running dengan screening atau pemodelan detail. Nah, bisa menggunakan, kalau tidak tersedia software yang sudah jadi, kita bisa gunakan Excel dengan bantuan Excel. Atau bagi teman-teman yang familiar dengan MATLAB, kita bisa pakai MATLAB. Jadi, misalnya persamaan Gauss. Kalau misalnya kita punya softwarenya, kita bisa langsung pakai software yang sudah mengaplikasikan persamaan Gauss ini. Kalau tidak, kita bisa gunakan Excel. Jadi persamaan Gauss itu dimasukkan di persamaan Excel-nya, di Excel-nya itu. Nah, kadang-kadang kita juga perlu cross-check hasil dari model menggunakan software itu dengan menggunakan hitungan semi manual dengan bantuan Excel. Karena walaupun software jadi, kadang-kadang kan bisa saja ada kesalahan yang tidak kita ketahui, entah itu kesalahan di dalam input data atau memilih opsi yang ada di softwarenya, atau softwarenya itu ada kutunya, ada bugs-nya. Jadi kita kalau hasilnya aneh, kita bisa cross-check dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, hasil modeling ini kemudian di-match-kan dengan RONA. Nah, dari sini kita lihat, kalau kita sederhanakan, keputusan pertama adalah dengan lihat apakah RONA dengan kegiatan melebihi baku mutu atau tidak. Kalau melebihi baku mutu sudah jelas dampak penting. Kalau tidak melebihi baku mutu, kita lihat lagi kriteria yang lain. Intensitasnya bagaimana, kemudian karakteristik reseptor yang ada seperti apa. Dari situ kemudian baru dipertimbangkan lagi apakah dia termasuk dampak penting atau tidak. Ini kira-kira gambaran besarnya. Sekarang kita coba lihat lebih detail. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan, tadi sudah disinggung, kita harus tentukan pertama besaran dampaknya. Nah, karena kita menggunakan model, kita perlu tahu akurasi dari model kita itu seperti apa. Karena jangan lupa, kalau pakai software itu, akurasi dari model itu kadang-kadang sangat tergantung pada kualitas dari input kita. Kalau
kan ada apa ungkapan GIGO, garbage in, garbage out. Kalau inputnya itu sampah, ya keluarnya sampah juga. Oleh karena itu, untuk memastikan akurasi besaran dampaknya ini baik, dalam menggunakan model ini kita harus pastikan bahwa data yang kita inputkan ke dalam model itu baik. Nah, coba kita lihat sekarang dari pengalaman yang ada, sebetulnya kalau kita menggunakan model yang rinci, yang detail, sebetulnya akurasinya itu seperti apa sih? Kemudian kita akan bandingkan, kalau kita menggunakan model yang rinci, R mode, dibandingkan dengan yang model screening. Jadi ini lebih bersifat penapisan. Kita akan lihat untuk yang single source, jadi satu sumber tunggal, kemudian satu sumber titik, kemudian lebih dari satu. Dalam hal ini kita akan bicara contoh dua sumber titik. Kita akan lihat untuk dua sumber ini, kalau kita menggunakan penapisan, ada dua opsi. Yang pertama adalah dia di-combine. Jadi dua sumber itu dijadikan satu. Karena kalau di screen view itu, menggunakan screen view, dia tidak bisa dua sumber sekaligus. Jadi kalau mau dua sumber sekaligus, ya dua sumber itu digabungkan, dianggap sebagai satu sumber. Atau pilihannya adalah tidak digabung, tapi dua kali running. Kalau ada dua sumber, berarti dua kali running. Kalau ada tiga sumber, tiga kali running. Kalau ada 12 sumber, 12 kali running. Kan ada itu kawasan industri misalnya. Cerobongnya kan banyak. Bisa lebih dari 10, bahkan lebih. Di satu pabrik aja cerobongnya bisa sampai 10. Atau kalau kita lihat misalnya di Suralaya misalnya, PLTU Suralaya. Itu yang itu Jawa 1, Jawa sampai Jawa 8, sekarang ada Jawa 9, Jawa 10. Jadi kalau kita menggunakan yang screening, 10 kali running. 10 kali running, kemudian hasilnya masing-masing ditambahkan dengan asumsi tentu. Tidak ada perubahan, tidak ada reaksi dan macam-macam. Kemudian kita akan lihat juga, kita akan membandingkan bagaimana kalau kita menggunakan R mode dan screen view untuk yang area source. Kita lihat dulu yang pertama ya, perbandingan hasil model dan pengukuran. Kalau yang pertama ini, kita akan menggunakan model rinci, yaitu R mode. Ini saya ambilkan contoh kasus multiple sources. Ini sebaran titik emisinya yang merah. Kemudian titik samplingnya. Ada titik sampling. Yang segitiga itu. Ini adalah sumber-sumbernya. Nah, ini berasal dari satu kompleks pengolahan LNG. Saya tidak perlu sebutkan di mana, tapi ini adalah kasus nyata, real maksud saya.
menggunakan data yang real. Nah, ini sumber-sumbernya. Ada GTG 3 unit, kemudian ada turbin, kompresor, ada oil heater, ada flaring dari tank untuk venting tank, kemudian ada flaringnya ada beberapa unit, kemudian juga ada insinerator. Ini adalah laju emisinya. Tadi sudah di depan sudah disampaikan. Jadi masing-masing sumber emisi ini karakteristiknya harus didata. Tinggi cerobongnya berapa, diameter cerobongnya berapa, suhu emisinya, flue gasnya berapa, kemudian laju emisinya berapa. Kita data, kemudian ini adalah konsentrasi hasil pengukuran. Ini lokasi samplingnya ada 9. Ini hasilnya. Kita akan bandingkan hasil pengukuran ini dengan hasil modeling. Modelingnya menggunakan air mode view. Jadi air mode view itu implementasi air mode di Windows. Jadi ini parameter pemodelannya, gridnya itu 12 kali 12 km dengan resolusi. Ini grid meteorologi, resolusi 500 meter, kemudian resolusi vertikalnya. Lama simulasi 1 tahun, ini kebetulan di tahun 2015. Kemudian topografi diambil dari citra aster dengan resolusi 1 detik. Kemudian air mode-nya sendiri di running di 12 kali 12 km juga. Kemudian dengan total 13 reseptor diskrit. Kemudian running 1 tahun. Di sebelah kanan ini bisa kita lihat ini windrows-nya dengan angin dominan dari selatan dan dari barat laut. Ini adalah hasil running-nya. Isoplet NOx rataan 1 jam. Sebarannya seperti ini. Nah, kita akan mengidentifikasi di masing-masing lokasi reseptor ini. Tadi titik samplingnya itu konsentrasi hasil pemodelannya berapa. Ini adalah perbandingan hasilnya. Ini lokasinya. Kemudian ini hasil pemantauan tadi. Kemudian hasil modelingnya ini. Jadi kita memperoleh 2 kelompok data. Yang satu hasil monitoring, jadi data real hasil monitoring. Yang satu adalah hasil pemodelan. Kita akan bandingkan secara statistik apakah ada perbedaan bermakna antara hasil modeling dengan hasil monitoring. Karena ini adalah konsentrasi NOx di satu titik yang sama, yang satu adalah hasil monitoring, yang satu hasil modeling. Jadi ini secara statistik, ini merupakan 2 kelompok data yang berpasangan. Nah, kita uji dengan, kalau dia dua kelompok data berpasangan, maka kita uji dengan menggunakan uji T berpasangan. Jadi uji Studenti berpasangan. Sebelah kanan ini sebelum kita bahas hasilnya, sebelah kanan ini kita lihat, ini adalah box plot nilai hasil modeling. Terlihat di sini ada nilai ekstrim. Box plot itu kalau kita ingat kembali, yang kotak ini adalah
mencakup 50% data yang ada. Kemudian yang kumisnya ini, yang ekornya ini, itu yang bawah adalah nilai, kalau tidak ada nilai yang di luar 3 SD, maka ini adalah nilai terkecil yang bawah, kemudian yang atas ini adalah nilai yang terbesar. Jadi terlihat ada satu nilai yang tinggi sendiri. Nilainya itu yaitu yang ini. Kita lihat. Kalau ini kita box plot ini, kalau nilai ekstrimnya ini kita keluarkan. Ini data dari MES ini. Hasil monitoringnya 15. Hasil modelingnya 83,41. Kalau ini kita keluarkan dari perhitungan, kita lihat box plotnya itu menjadi jauh lebih rapi. Tidak ada deviasi yang tidak ada nilai ekstrimnya. Kalau kita keluarkan ini dari analisis, datanya menjadi yang ini. Ini kosong jadinya. Di dalam uji statistik dua kelompok data berpasangan ini kita hitung dulu selisihnya. Kita hitung dulu selisihnya. Kemudian kita uji dengan menggunakan uji T berpasangan. Ini saya lakukan dengan bantuan SPSS. Terlihat bahwa peluangnya itu 0,51. Berarti P-nya lebih besar dari 0,05. Berarti kalau alfanya itu, P-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak bermakna secara statistik. Jadi secara statistik kita bisa simpulkan hasil modeling menggunakan R-mod untuk kegiatan contoh kita tadi, secara statistik itu bisa dianggap sama. Berapa sih sebetulnya deviasinya? Kita lihat ini, yang di kolom yang paling kanan, ini kita hitung selisihnya, kemudian kita hitung persentase deviasinya. Kalau kita hitung rata-ratanya itu 40%. Nah, ini bisa memberikan kita gambaran bahwa kalau kita menggunakan model yang rinci, maka akurasi kita itu bisa mencapai sampai 40%. Kalau di literatur, angkanya itu berkisar 40-60%. Jadi dengan kata lain, kalau kita ambil nilai tengahnya misalnya, 50%. Berarti kalau hasil modeling kita itu bisa mencapai akurasi 50%, itu sudah bagus hasilnya. Orang akan bertanya, loh 50% kok besar sekali? Ya karena yang kita modelkan juga sangat kompleks. Tadi data meteorologinya ini simulasi 1 tahun 8.760 jam. Berarti resolusi meteorologi kita per jam. Artinya apa? Artinya kita menganggap angin itu konstan dalam 1 jam. Katakanlah jam 1 siang, pukul 13 pada tanggal, katakanlah hari ini, 30 Mei. Kita anggap anginnya konstan, katakanlah dari utara, dengan kecepatan 3 meter per detik. Kita anggap selama 1 jam dari jam 13 sampai dengan jam 14, anginnya itu selalu dari utara dengan kecepatan 3 meter per detik. Itu asumsi model kita. Nah, kenyataannya apakah anginnya itu konstan?
arah dan kecepatannya? Sudah jelas tidak. Berarti kan ada perbedaan antara asumsi dengan kenyataan. Nah, perbedaan antara asumsi dengan kenyataan itulah yang menjadi sumber kesalahan model. Nah, kita bisa bayangkan, apakah hanya angin saja sumber kesalahannya? Masih banyak faktor yang lain. Tadi laju emisi. Laju emisi, misalnya GTGA, laju emisi 0,038 gram per detik. Kita masukkan dalam model running 1 tahun. Berarti apa? Kita mengasumsikan kinerja si GTGA ini konstan, stabil, selalu, tidak pernah tidak 0,038. Apakah itu betul begitu? Sudah jelas tidak. Jadi kadang-kadang dia mungkin naik di atas mungkin 0,04 atau mungkin 0,045. Kadang-kadang dia bisa di bawah itu mungkin 0,025. Ini dia berfluktuasi, bervariasi. Jadi tidak selalu 0,038. Itu juga menjadi sumber kesalahan. Jadi banyak sumber kesalahannya. Nah, lantas bagaimana? Kenapa modelnya nggak dibikin sama persis dengan kenyataan yang ada? Saya suka mendefinisikan model itu sebagai idealisasi realitas. Jadi maksudnya idealisasi itu adalah penyederhanaan realitas. Jadi model itu sesungguhnya adalah penyederhanaan realitas. Realitas itu sangat kompleks, rumit. Supaya kita bisa bekerja, bisa menyelesaikan pekerjaan kita, maka realitas itu harus disederhanakan. Kalau kita mau memasukkan semua variasi arah kecepatan angin sesuai kenyataan yang ada, sedetil-detilnya, kira-kira pertanyaan pertama, datanya tersedia tidak? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, seberapa detil kita mau data kita? Tadi 1 jam. Mau berapa detik? Mau berapa menit? Misalnya, oh jangan 60 menit, 1 jam. 15 menit. 15 menit berarti datanya bertambah 4 kali lipat. Tadi 8.760 jam per tahun kali 4. Sekarang 15 menit. Pertanyaannya kembali lagi, apakah 15 menit tidak ada kesalahan? Apakah 15 menit anginnya tetap? Bisa saja 5 menit dia berubah arah kecepatan. Oh, jadi pakai 5 menit. Berarti datanya bertambah 12 kali lipat. 8.750 kali 12. Sudah berapa puluh ribu data itu? Sudah 100.000 lebih. Kemudian kalau kita running 5 menit pun sebetulnya kan ada kesalahan. Jadi ilustrasinya adalah makin detail kita inginkan, makin rumit pekerjaannya, makin sulit pekerjaannya, makin lama runningnya. Bisa ditidur 2 hari 2 malam, dia belum selesai running. Tadi juga, belum itu baru angin. Bagaimana dengan tadi laju emisi?
Seberapa detail kita mau. Jadi di sini ada kompromi. Kompromi antara model dengan realitas. Jadi take home message-nya adalah, pesannya adalah, kita gunakan model, kita harus tahu akurasi model kita seperti apa, supaya waktu kita menafsirkan hasil modelingnya itu, waktu kita menafsirkan besaran dampaknya itu, akurasi model itu ada di dalam benak kita. Jadi jangan sampai kita menganggap, wah ini sudah running nih, pakai Elmore View, kan sudah model yang canggih kan, dianggap itu sudah kebenaran mutlak. Nggak ada. Jadi jangan sampai karena sudah keluar dari komputer, model komputer, wah ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti, tidak ada plus minusnya. Ini penting pada saat misalnya katakanlah dapat hasil modeling debu katakanlah 200 mikrogram per meter kubik. Nah, kira-kira penafsirannya nanti bagaimana? Kalau akurasinya kita ambil 50%, berarti sebetulnya angka 200 itu berkisar antara 100 dan 300. Kalau kita ambil batas atasnya, berarti kemungkinan besar ada potensi melebihi baku mutu. Nah, penafsiran seperti itu yang harus ada di dalam benak kita. Jadi sekali lagi model itu adalah penyederhanaan realitas. Ada faktor-faktor kesalahannya yang berasal dari asumsi model. Saya suka ngasih contoh begini, ilustrasinya. Bola dunia itu kan model kan, untuk memudahkan orang belajar tentang ilmu bumi, tentang geografi. Bola dunia itu model untuk dunia. Permukaan bola dunia itu mulus kan? Padahal permukaan bumi kita kan nggak mulus. Ada gunung, ada lembah, ada laut, ada palung laut. Kenapa bola dunia itu tidak dibikin persis seperti relief permukaan bumi kita? Ada yang menonjol, ada yang membentuk lembah, ada yang membentuk palung. Kenapa nggak dibikin seperti itu? Kalau dibikin seperti relief ini apa yang sesungguhnya, mungkin bola akan sangat rumit bola dunianya jadinya. Malah tidak lagi fungsi utamanya itu malah menjadi tidak lagi menonjol dibanding dengan detail yang ada. Nah, itu contoh saja, ilustrasi. Sama di model kualitas udara juga ada kompromi-kompromi. Nah, kemudian kita lihat setelah kita bandingkan antara air mode view dengan hasil pengukuran, kita akan bandingkan air mode dengan screen view. Kalau tadi sudah disinggung, untuk pemodelan air mode, kita membutuhkan data meteorologi per jam. Kemudian memerlukan data topografi. Dibandingkan dengan screen view itu tuntutan datanya jauh lebih sederhana. Dia hanya perlu kelas stabilitas. Kemudian kecepatan angin.
Dia tidak perlu data jam-jaman. Dia tidak perlu data topografi. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau misalnya kebutuhan kita atau data yang tersedia tidak ada data angin jam-jaman, maka kita pilih screen view. Kita lihat seperti apa kinerja kedua model ini. Kita akan lihat kasus satu sumber titik tadi, dua sumber titik, combine dan not combine. Ini adalah kalau kita ambil masih menggunakan lokasi yang sama. Hasil AirMod untuk diambil satu titik saja. Kemudian hasil AirMod rataan 1 jam. Dimodelkan maksimumnya itu 27,15 pada jarak 1250. Kemudian di salah satu titik reseptor, yaitu di kantor pada jarak 250, itu konsentrasinya 5,61. Itu sumber satu titik dengan menggunakan AirMod. Bagaimana kalau sekarang menggunakan screen view? Screen view, kalau kita pakai opsi satu kelas stabilitas dan kecepatan angin, kalau kita ambil kelas stabilitas F, kecepatan angin 1 meter per detik, maksimumnya 7,65. Di lokasi kantor, hanya 0,19. Dibandingkan dengan tadi, 27,15 dan di kantor 5,61. Berarti screen view akan underestimate kalau kita pakai opsi ini. Kalau pakai opsi kelas stabilitas D, kecepatan angin 1 meter per detik, rataannya 28,53 maksimum. Ini ada di sekitar lokasi kantor. Kalau kita running dengan full meteorologi, rataan 1 jam maksimum 31,89. Di lokasi kantor 28,3. Kalau kita rekapitulasi perbandingan untuk single source, konsentrasi maksimum di AirMod 27,15, screen view opsi 1 7,65, screen view opsi 2 28,53, opsi 3 31,89. Ini jaraknya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ini kalau di titik pantau reseptor spesifik, di AirMod 5,61, opsi 1 0,19, kemudian yang lain 2 dan 3 itu sekitar 28. Kesimpulannya apa? Screen view memberikan konsentrasi maksimum yang lebih tinggi, kecuali opsi kelas stabilitas F. Jadi, screen view cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan AirMod. Artinya apa? Kalau kita gunakan screen view, sebaiknya tidak pakai opsi kelas stabilitas F, tapi pakai full meteorologi atau pakai kelas D. Dan hasilnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan AirMod. Dengan kata lain, kalau misalnya di screen view-nya itu penting atau sudah melebihi baku mutu, maka hasil di AirMod-nya itu belum tentu. Jadi dia akan cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi. Ini kita sebut sebagai lebih konservatif. Lebih konservatif itu artinya lebih hati-hati di dalam memberikan hasil warning
yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini, saya suka menganjurkan teman-teman dalam studi, dalam kajian AMDAL itu, pada saat evaluasi dampak potensial, kalau bisa, sudah muncul angkanya, dan dilakukan dengan screen view. Jadi screen view ini tersedia gratis, softwarenya, tidak perlu data yang rumit. Jadi dengan menggunakan data yang sederhana kita sudah bisa memperoleh feeling, ya, punya gambaran. Kira-kira ini akan DPH apa enggak? Kalau dia DPH, kemudian baru kita modelkan lagi dengan model yang lebih rinci menggunakan R-Mod. Jadi teman-teman kalau bisa pada saat evaluasi dampak potensial menggunakan screen view, kemudian kalau dia DPH, maka di andalnya nanti dimodelkan menggunakan R-Mod. Kenapa? Karena kan dia lebih konservatif. Kalau di screen view yang nilainya cenderung lebih tinggi dibanding hasil R-Mod, sudah mengatakan bahwa dia itu tidak DPH, maka kita modelkan dengan R-Mod pun dia tidak akan DPH. Tapi kalau dia di screen view DPH, penting kita modelkan di R-Mod belum tentu. Jadi pada saat dia menjadi DPH, pada saat kita di andal, kita modelkan lebih rinci untuk mengidentifikasi di mana sebetulnya lokasi-lokasi yang memang akan mengalami perubahan kualitas udara yang signifikan. Itu pesannya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau dia dua sumber. Ini kita modelkan dengan laju emisi. Jadi ada dua cerobong, masing-masing dengan tinggi 80 meter, diameter 2,3, dengan laju emisi per cerobong 10,4 gram per detik. Dimodelkan dua sumber dengan building downwash, berarti pakai R-Mod. Ya. Hasil R-Mod rataan 1 jam maksimum 35,45 pada jarak 800 meter. Ini adalah hasilnya. Bagaimana kalau dengan screen view? Screen view opsi 1, ya, kelas F. Rataannya ini dikombine, berarti dua sumber itu dijadiin satu. Tentu dengan modifikasi, dengan penyesuaian flow rate. Kalau tinggi cerobong, diameter cerobongnya tetap, berarti flow rate-nya akan berubah kalau kita satukan. Maksimumnya 33,8 pada jarak 4.000. Di lokasi tadi pengamatan monitoring UA4, kalau di R-Mod-nya 6,37, di lokasi dengan screen view itu hanya 0,002. Itu screen view combine opsi 1. Screen view combine opsi 2. Hampir sama. Untuk di UA4 jauh lebih kecil. Polanya sama, ya, rataan 1 jam lebih rendah. Pada jarak 4.000. Opsi 3. 1 jam maksimum 25,2 pada jarak 1.000. Di UA4 0,05. Kita rekap.
Hasilnya, kesimpulannya apa? Pada R mode 35,45. Screen view 1, opsi 1 33,8, opsi 2 19, opsi 3 25,2. Konsentrasi di titik pantau konsisten lebih rendah. Jadi kesimpulannya, screen view combine multiple sources konsisten memberikan konsentrasi maksimum yang lebih rendah. Dan juga konsentrasi di titik pantau. Kalau kita hitung sendiri-sendiri, jadi 2 kali ngitung karena ada 2 stack. Dan konsentrasi akhirnya itu dijumlahkan, jadi 2 kali running. Hasilnya, kelas stabilitas F maksimum 44,2 pada jarak 3000. Masing-masing satunya itu 22,1, jadi karena 2 kali jadi 44,2. Kemudian yang opsi 2 dengan kelas stabilitas netral 2 kali 17,89, 35,78. Opsi 3 44,2. Kalau kita rekap, kita bisa lihat dengan tidak dikombinasikan, tidak digabung maksud saya, maka screen view konsisten memberikan konsentrasi maksimum yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya sama dengan yang pertama tadi, yang satu sumber. Kalau dia lebih dari satu sumber tidak dikombine, maka dia akan memberikan hasil yang lebih konservatif. Jadi screen view not combine lebih konservatif. Pesannya apa teman-teman sekalian? Kalau kita menggunakan tadi screen view, maka jangan menggunakan single source, jangan menggunakan kelas F. Kalau lebih dari 2 sumber, jangan digabungkan, hitung masing-masing, habis itu baru kemudian dijumlah. Itu pesannya. Nah, bagaimana dengan sumber area? Kita ambil pakai contoh skenario luas 3 hektar, dimensinya 400 kali 75, parameter NOx, kemudian laju emisi ini. Nah, kita coba modelkan. Pakai air mode maksimum 84,4. Kemudian kalau pakai screen view opsi 1, sudah hampir 1 jam. Maksimumnya adalah 32,77. Kemudian opsi 2, 22,34. Opsi 3, 32,77. Kalau kita rekap, kita bandingkan ini air mode 84, screen view berkisar 22 sampai 33. Jadi konsisten memberikan konsentrasi maksimum yang lebih rendah. Demikian pula di titik reseptor tertentu. Jadi pesannya adalah untuk jenis sumber yang lain, selain sumber titik, dalam hal ini kita contohkan sumber area, screen view memberikan estimasi yang lebih rendah. Nah, jadi kita sampai di sini kita bisa mempunyai gambaran. Kalau kita menggunakan model screen view, plus minusnya apa? Kalau kita menggunakan air mode, plus minusnya apa? Jadi saat kita memilih satu model tertentu, kita harus tahu ini
kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi akurasinya seperti apa, sehingga saat ditanya misalnya kalau ada yang challenge hasilnya, kita bisa jawab dengan baik. Nah, kemudian yang setelah kita lihat tentang tadi besaran dampak, saya ingin kita lihat tentang kriteria dampak penting. Ini saya pikir teman-teman juga sudah familiar dengan ini. Ada jumlah manusia atau jumlah penduduk yang akan terkena dampak, luas wilayah, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, reversibel atau tidak, dan kriteria lain. Pertanyaan yang muncul adalah kriteria ini sejajar nggak? Maksud saya, apakah dia itu sama? Kriterianya ini punya bobot atau tidak ada hierarki di antara kriteria ini. Kalau kita lihat bagaimana menafsirkan kriteria tersebut. Ini khusus untuk ini ya, fisik kimia. Maaf Pak Yeri, 5 menit Ya. lagi ya Pak ya? 5 menit lagi. Iya Pak. Supaya Ya. banyak diskusinya Pak. Ya baik Mbak. Saya agak cepat saja. Definisi dampak di sini apa? Kalau misalnya ada penurunan kualitas udara 500 sampai 500 meter, katakanlah peningkatan debu di 100 mikrogram. Kemudian 500 meter berikutnya ada 50 mikrogram. Kemudian 500 meter berikutnya lagi sudah turun misalnya jadi 10 mikrogram. 10 mikrogram itu masih dampak kan? Jadi yang dimaksud dengan definisi dampak di sini apa? Kalau kita kaitkan dengan kriteria nomor 1, banyaknya manusia yang terkena dampak. Terkena dampak konsentrasi berapa? Saya suka menafsirkannya begini. Yang dimaksud dengan perubahan, yang dimaksud dengan dampak di sini adalah dampak, kalau kita kaitkan dengan perubahan kualitas udara, berarti perubahan kualitas udara yang signifikan. Kriterianya signifikan itu apa? Kalau di kualitas udara, kita bisa pegang baku mutu. Jadi, kalau misalnya dampak yang timbul itu masih di bawah baku mutu, berarti kesimpulannya apa? Tidak ada manusia yang akan terpapar dengan perubahan dampak kualitas udara yang signifikan. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia yang terpapar dengan kualitas udara di atas baku mutu. Ini bahan diskusi, nanti bisa kita diskusikan. Berarti apa kalau kita berpegang pada itu? Jatuhnya tidak penting. Tidak penting di kualitas udara, belum tentu tidak penting di kesehatan masyarakat. Jadi perubahan kualitas udara yang signifikan itu kriterianya bisa berbeda di kualitas udara dengan di kesehatan masyarakat. Kemudian yang kriteria 2, luas persebaran dampak. Kembali lagi, dampak ditafsirkan sebagai apa? Perubahan kualitas udara yang signifikan. Kalau dia masih di bawah baku mutu dampaknya, berarti tidak ada ruang udara, tidak ada ruang yang mengalami perubahan kualitas udara signifikan.
Setuju nggak teman-teman? Ini saya sengaja ini tampilkan supaya kita coba kita renungkan. Nah ini masalah kriteria 4 dan 7 itu bisa berbeda. Kalau kita bicara intensitas bisa berbeda. Kalau kita kaitkan dengan kesehatan masyarakat bisa berbeda. Jadi take home message-nya apa? Terkait dengan perakiraan dampak kualitas udara ini, kalau kita menggunakan model, screen view konsisten memberikan hasil lebih konservatif. Screen view baiknya digunakan untuk evaluasi dampak potensial. Dianjurkan pilih opsi full meteorologi di screen view. Untuk kasus multiple sources, tidak dianjurkan menggabungkan sumber titik. Untuk area source, tidak dianjurkan menggunakan screen view. Mungkin itu Mbak Lani, sisa waktunya bisa kita gunakan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeri, pas. Oh pas, 2.30 kalau di jam laptop saya. Jadi tadi dari para peserta sudah mengajukan pertanyaan beberapa. Saya coba kelompokkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama dari Bu Isurya Nancy. Ya, jadi sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Bapak, tapi mungkin perlu konfirmasi. Beliau menanyakan apakah saat evaluasi dampak potensial menjadi DPH, kita sudah harus menghitung beban dampak kualitas udara ini, karena itu akan terkait tadi dengan komponen sosial, budaya, dan juga Kesmas. Demikian, Pak. Silahkan tanggapannya, ya. Pak Yeri. Dari Bu siapa tadi, Mbak Ladi? Bu Isurya Nancy. Oh ya. Terima kasih Bu Is untuk pertanyaannya. Pada saat evaluasi dampak potensial pun, sebaiknya sudah muncul angka. Kalau misalnya kita menggunakan kriteria beban lingkungan misalnya. Nah, dari mana kita bisa mengestimasi? Ya. Kira-kira nanti kalau kegiatan ini berlangsung, kontribusi kegiatan ini terhadap penurunan kualitas udara seberapa? Ya, dengan hitungan yang kasar misalnya, ya, dalam tanda petik kasar, itu seperti apa? Jadi sebaiknya di dalam pada saat evaluasi dampak potensial pun sedapat mungkin itu sudah keluar ada angkanya lah gitu. Nah, itu bisa kita bantu dengan bisa kita siasati dengan menggunakan screen view. Jadi screen view itu praktis tidak ada biayanya. Karena screen view bisa kita download gratis. Data yang dibutuhkan tadi hanya kelas stabilitas, kita bisa pilih full opsi, full skenario full meteorologi, tinggal softwarenya running pada semua opsi mulai dari kelas A sampai F, kelas angin. Kira-kira yang terburuk di kelas apa dengan konsentrasi berapa? Nah, itu bisa kita jadikan sebagai untuk mengambil kesimpulan ini sebetulnya masuk DPH Pak. Jadi lebih argumennya itu akan menjadi lebih kuat. Itu Bu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Saya pikir kalau misalnya kita bisa lakukan itu, kualitas dokumen kita akan menjadi sangat baik. Iya, baik. Iya, baik. Berarti sudah cukup jelas ya, Bu Nancy ya. Jadi sebaiknya pada saat evaluasi dampak potensial itu juga sudah ada pramodeling ya. Bisa dengan screen view ketika evaluasi dapot, nantinya ketika perakiraan dampak penting bisa dengan model yang lebih akurat ya Pak ya.
Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Susi. Nah, ini pertanyaannya lebih teknis, mungkin karena Bu Susi sudah pernah ikut pelatihan pemodelan ya Pak ya. Iya. Dari Bu Susi ini pertanyaannya, sesuai dengan paparan Bapak, data pendukung yang dibutuhkan salah satunya adalah mixing height dan terrain. Nah, mohon pencerahannya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam persamaan Gauss, salah satu variabel yang digunakan untuk pengukuran kadar polutan adalah tinggi efektif, tinggi cerobong plus tinggi asap dari cerobong. Nah, yang beliau tanyakan, cara efektif dan baku untuk memperkirakan tinggi asap dan cerobong. Begitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Susi. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan model maksud saya model yang computerized, baik itu screen view maupun itu air mode, itu di softwarenya itu sudah dimasukkan algoritma untuk menghitung mixing height. Jadi kenapa kita tadi di salah satu parameter atau data aktivitasnya itu, data kegiatannya itu kita memerlukan suhu dan kecepatan flue gas, gas buang. Karena angka itu dibutuhkan untuk si software itu menghitung mixing head-nya berapa. Sorry, bukan mixing head, tapi tinggi. Jadi plume rise-nya. Jadi tinggi saat dia plume-nya itu mulai menyebar, itu berapa itu dibutuhkan software-nya perlu data kecepatan dan suhu. Karena dari kecepatan itu ada momentumnya, dia akan pada saat dia keluar dari cerobong tidak akan langsung menyebar, tapi dia akan terus naik. Nah, kalau suhunya makin tinggi, tentu dia kan lebih ringan kan? Dan makin tinggi suhu, makin tinggi kecepatan, dia plume rise-nya akan lebih tinggi. Itu sudah di software-nya sudah ada algoritmanya. Kemudian untuk mixing head ini kalau di software juga sudah berdasarkan kalau di air mode. Kalau di air mode itu dari suhu, kemudian kelas stabilitas atmosfer, kalau di screen view juga kelas stabilitas dan kelas kecepatan angin itu dipakai untuk menghitung mixing head. Jadi kalau kita menggunakan software, kita tidak perlu lagi risau dengan mixing head, tidak perlu lagi risau dengan plume rise. Kecuali kita mengaplikasikan persamaan Gauss itu di Excel. Nah, di situ kita perlu estimasi H besarnya itu berapa. H besar itu kan H kecil plus delta H. H kecilnya itu adalah tinggi fisik dari cerobongnya. Jadi misalnya tinggi fisiknya itu 80 meter. Kemudian delta H-nya itu adalah plume rise-nya. Itu ada rumusnya. Kita bisa masukkan dalam rumus. Kemudian kita bisa dapat delta H. Kalau di pelatihan air mode diberikan kan itu ada pada awal sesi pertama itu selalu diberikan secara lebih detail bagaimana mengimplementasikan persamaan Gauss itu secara manual. Itu mungkin Bu Susi. Jadi kalau sudah menggunakan software tidak perlu lagi risau dengan perhitungan mixing head ataupun plume rise-nya. Nah, kecuali kalau kita menggunakan Excel. Tapi itu ada rumusnya. Kalau Bu Susi nanti misalnya membutuhkan atau teman-teman yang lain membutuhkan, bisa menghubungi panitia atau Mas Barin atau Mas Kris. Nanti kita
kita provide bahannya. Mungkin itu Bu Susi dan Bu Lani, Mbak Lani. Ada satu pertanyaan lagi tadi dari Bu Susi. Jika di satu kawasan ada 4 cerobong dengan spek yang sama, emisi yang sama, kecepatan aliran dan lokasi yang sama, itu bagaimana pemodelan untuk keempatnya? Apa bisa digabung atau sendiri-sendiri gitu baiknya? Tadi sudah dari take home message kita, dianjurkan tidak digabung. Jadi kalau menggunakan screen view, kalau ada 4 kali running, kemudian hasilnya baru dijumlahkan, tentunya dengan asumsi bahwa polutannya itu adalah konservatif, jadi tidak ada reaksi di atmosfer. Dan kalau kita menggunakan air mode, sudah jelas kalau di air mode kan dia bisa multiple sources, sehingga kita masukkan saja titik koordinatnya, kemudian dispesifikasi. Kalau dia sama persis, fisik maupun parameter lainnya, tinggal di copy saja, tinggal koordinatnya saja diganti. Kalau sudah menggunakan air mode, sayang dong kalau di-combine. Jadi intinya tidak dianjurkan meng-combine, karena tadi sudah kita buktikan bahwa kalau meng-combine, maka pakai screen view cenderung dia underestimate. Mungkin itu, Mbak Lani. Ya, sudah cukup ya, Bu Susi ya. Terima kasih Mbak Lani. Ya, sama-sama Bu. Berikutnya ke pertanyaan dari Pak Irfan Hanifah. Jadi pertanyaannya, untuk sumber bergerak seperti mobilisasi alat-alat, apakah bisa dimodelkan dengan air mode atau airmat? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua ini sebetulnya pertanyaannya terkait dengan pelingkupan. Apakah gas emisi dari mobilisasi kendaraan berat itu termasuk ke dalam batas ekologi? Gitu. Begitu Pak. Pertanyaan dari Pak Irfan Hanifah. Ya, kalau yang pertama sumber mobilisasi kita bisa modelkan. Tadi sudah kita singgung juga. Kita bisa kalau dia itu mobilisasi berarti kita modelkan jenis sumbernya itu sebagai sumber garis. Tinggal kita identifikasi jenis kendaraannya apa, kemudian ada berapa unit. Mungkin juga kendaraannya itu bisa lebih dari satu kelas. Kita bisa masukkan di dalam modelnya itu. Jadi intinya adalah bahwa bisa. Tapi opsi itu bisa kita lakukan di air mode. Di screen view tidak bisa. Kemudian yang kedua, apakah sumber mobilisasi itu masuk dalam ini batas ekologis? Ya. Itu kalau misalnya contohnya misalnya gini, pernah ada pengalaman ada transportasi produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain, jaraknya cukup jauh, lintas provinsi. Jadi dari Jambi ke Palembang misalnya. Ya, lintas provinsi. Melalui jalan umum yang dilewati ada macam-macam, ada bis malam, ada macam-macam, ada truk kayu, ada truk sawit, macam-macam, ada truk batu bara. Nah, kita membatasi pada waktu itu kita membatasi batas ekologisnya itu adalah mulai dari lokasi saat lokasi processing produknya itu sampai jalan umum. Dalam hal ini yang dimaksud jalan umum itu adalah jalan lintas provinsinya. Jadi kita hanya batas ekologisnya hanya sampai di titik temu dengan jalan provinsi. Di luar itu kita, jadi
tidak lagi batas ekologinya sampai ke Palembang. Gitu. Jadi kita batasi. Itu pengalaman yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, sudah cukup menjawab Pak Irfan Hanifah? Itu terkait pertanyaan saya selanjutnya tuh Mbak. Jadi dari itu kan ada suatu kriteria 7 disebutkan tadi 7. Nah itu kan ada salah satunya akumulatif dengan kegiatan lain. Nah mungkin kan dari akumulatif itu kan mungkin ada suatu besaran dampak yang mungkin akan melebihi baku mutu lingkungan. Nah mungkin apakah ada suatu dalam tanda kutip alasan agar mungkin batas ekologisnya itu cuma berada pada jalan itu seperti itu. Jadi apakah ada alasan mungkin kan udah ini kan ini toh Pak misalkan ya dalam artian untuk mobilisasi itu kan ini sampai jauh sekali ini dan mungkin untuk jalurnya itu sering digunakan mungkin mobilisasi perusahaan ini terus seperti itu lah. Itu mungkin apakah ada suatu alasan batasan itu agar tidak pengolahannya tidak jauh sampai mungkin sampai provinsi tadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi memang terkait dengan kewenangan di dalam pengolahan. Kalau itu kalau kita batasi di jalan akses, maka kewenangannya itu tidak melebar kemana-mana. Kalau kita perluas jalurnya itu sampai ke, katakanlah contoh tadi sampai ke dari Jambi sampai ke Palembang. Nah, bagaimana kewenangan pengolahan di jalan provinsi itu? Kalau misalnya kita tulis di RKLPL, dilakukan penyiraman jalan. Kita mau nyiram jalan sepanjang jalan dari Jambi sampai ke Palembang. Betul. Jadi terkait dengan kewenangan pengolahan juga, jadi biasanya kita batasi areanya, kemudian di luar itu kita di dalam deskripsinya itu kita katakan bahwa akan mengikuti semua ketentuan peraturan yang ada. Jadi terkait juga dengan mungkin juga perlu dilihat kontribusi kita sebetulnya seperti apa. Di jalan provinsi itu sebetulnya kontribusi kita, kendaraan kita itu sebetulnya dibanding dengan yang existing itu berapa. Itu juga bisa kita masukkan di dalam pertimbangan untuk membatasi area atau batas ekologis mobilisasi. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Tapi kalau misalnya itu kasus misalnya, contoh kalau itu pembangunan jalur rel kereta, ya itu mau nggak mau ya sepanjang rel itu. Mau Jakarta Bandung ya Jakarta Bandung, mau Jakarta Surabaya ya Jakarta Surabaya. Ya karena memang kegiatannya di rel itu kan yang dia pakai dia saja kan. Ya. Jadi kalau itu ada sumber kebisingan di kiri kanannya ya sepanjang jalan itu mesti dievaluasi. Jadi mungkin dilihat juga kasus per kasus. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Yari atas penjelasannya. Sepertinya sudah cukup puas ya, Pak Irfan ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Pak Tony Yulianto. Sebetulnya ingin mengkonfirmasi apa yang tadi Bapak sampaikan. Apakah yang dimaksud dengan hasil model pada rataan 1 jam itu sama dengan yang dimaksud dalam baku mutu udara pengukuran 1 jam? Ya. Jadi berbeda. Kalau misalnya rataan 1 jam itu, kita itu sebetulnya kita punya 1 hari itu punya 24 data.
24 data itu kemudian kita ambil maksimumnya itu berapa. Jadi kalau kita lihat output dari air mode view misalnya, dari air mode, itu kalau kita modelkan 1 tahun, itu ada 8.700 sekian data kita. Dari 8.000 sekian itu, maksimumnya itu berapa? Jadi maksimum per jam di situ bukan berarti hasil pengukuran 1 jam, tapi kita sebetulnya punya banyak data 1 jam, maksimumnya itu berapa? Nah kalau pengukuran 1 jam itu sebetulnya waktu pengukuran 1 jam itu lebih ke, kalau lama pengambilan, lama sampling itu sebetulnya kita lebih ke memastikan bahwa volume udara yang terambil nantinya yang tertangkap kalau kita pakai impinger misalnya, yang tertangkap di larutan penjerap, atau kalau kita partikulat yang tersaring di kertas saring, itu nanti bisa diukur di laboratorium. Nah, kemudian baru kita konversikan, kalau dengan laju sekian, kita kan bisa aja ambil tidak 1 jam. Ya? Kalau misalnya waktunya cukup ini, sebetulnya lebih dari 1 jam lebih baik. Katakanlah kita ambil 3 jam. Nah, volume udara yang terambil selama 3 jam itu, setelah diperiksa di lab, berada di atas batas deteksi metode yang ada. Sehingga bisa dihitung berapa jumlahnya, kemudian dibagi dengan volume udara yang ada. Kalau kita ambil dengan debit yang sama, laju pompa yang sama untuk 1 jam, rata-ratanya itu 1 jamnya itu berapa. Jadi ada perbedaan penafsiran di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Tony. Sudah cukup ya Pak Tony ya? Nah, berikutnya pertanyaan dari Pak Aunur Rahman. Pertanyaan beliau ini, nilai larger and smaller side lengths of rectangular area dalam screen view itu menggambarkan apa? Apakah nilai ini sesuai dengan area kerja model, ataukah hanya sebagai alat untuk mengkonversi laju emisi per meter persegi? Jadi pada saat kita ini untuk area sumber area ya. Jadi sumber area ini pada saat kita modelkan, kan kita lihat dia dalam satu area tertentu, luasan tertentu, luasannya ini kan bisa saja berupa persegi, bisa juga persegi panjang atau tidak beraturan. Nah, kalau dia persegi panjang misalnya, yang sisi yang panjangnya itu berapa, sisi yang lebar, yang pendeknya itu berapa. Itu kita perlukan untuk di model itu pada saat posisinya itu, posisi bidang lahannya itu terhadap arah angin itu sebetulnya bagaimana? Apakah dia itu, kalau dia persegi, kalau dia anginnya dari sini, kan berarti potensi timbulan debunya akan lebih tinggi dibanding kalau anginnya cross section. Jadi orientasi bidang lahan terhadap arah angin sebetulnya kepentingannya. Nah, sementara untuk laju emisinya sendiri, kan dia satuannya itu kan gram per meter persegi per detik. Jadi jadi luasannya berapa, kemudian dia kerjanya berapa lama. Jadi
tidak berkaitan langsung dengan orientasi bidang lahannya itu tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Aunur Rahman sudah cukup Pak menjawab. Aunur Rahman. Ya, Pak, berarti luasan tadi yang baik smaller ataupun larger itu tidak menggambarkan luas tapak proyek ya, Pak ya? Tidak. Jadi tidak. Jadi gini, luas tapak proyek mungkin katakanlah 5 hektar. 5 hektar itu apakah dia itu buka sekaligus 5 hektar? Jadi yang kita masukkan di model itu adalah asumsi kita atau perkiraan kita tentang luas lahan yang terbuka pada maksimal pada satu saat tertentu. Nah, bidang yang terbuka ini dimensinya seperti apa? Supaya kita modelnya itu bisa memperkirakan kalau arah anginnya itu dari tegak lurus dengan memanjang itu akan berbeda. Itu maksudnya Pak Aunur Rahman. Satu lagi Pak, kalau boleh Pak. Ya boleh Pak Lani ya. Ya silahkan. Kalau Terkait dengan penggunaan screen view tadi Pak untuk kegiatan mobilisasi peralatan itu kenapa ya Pak? Itu kita lebih rekomendasikan pakai air mode dibanding pakai screen view Pak. Kalau untuk mobilisasi kendaraan. Ya, karena di screen view itu tidak tersedia opsi eksplisit untuk line source. Tidak tersedia eksplisit. Walaupun kita bisa dekatin dengan area source. Kan bidang jalan itu kan bisa kan kita anggap sebagai area kan? Ya. Jadi dia segmen panjang segmennya berapa, lebarnya berapa. Tapi itu memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi tidak ada eksplisit mode pilihan untuk line source. Kalau ada opsi penyesuaian seperti itu, apa yang harus disesuaikan Pak? Kira-kira Pak? Ya, dia dalam bentuk apa? Penyesuaiannya itu adalah kita harus tahu kita mau substitusi modelnya itu kita mau anggap dia sebagai line area atau line volume atau apa gitu. Jadi kalau kita sebagai line area kita mau bagi dia menjadi berapa segmen. Itu maksud saya kenapa tidak dianjurkan. Sebetulnya lebih terkait dengan masalah penguasaan teknis saja. Gitu. Jadi kalau teman-teman menguasai masalah teknis dalam hal penyesuaian model dari line menjadi area atau line volume atau line area, itu ya boleh-boleh saja. Gitu. Ya, mungkin baik, harus ikut ini Pak. Siap, insya Allah Pak. Ya. Lalu ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Yeri dari Pak Muhammad Jailani. Jadi kalau misalnya kasusnya di kawasan industri itu ada banyak cerobong. Nah bagaimana mengukur dampak kualitas udara dari satu cerobong itu, sementara dia bercampur dengan kegiatan lain? Itu pertanyaan terakhir. Ya, jadi pertanyaan Pak Jailani ini sebenarnya terkait dengan sebenarnya estimasi kontribusi kita itu dari satu cerobong itu berapa. Kalau misalnya ini di tahap perencanaan gitu gampang kan, kita tinggal ukur saja ronanya berapa kan gitu kan, kemudian kita estimasi, kita modelkan ya rona akhirnya seperti apa, deltanya itu adalah kontribusinya. Tapi kalaupun dia sudah kalau di air mode view itu kita bisa hitung Pak kontribusi spesifik dari masing-masing cerobong itu berapa. Jadi walaupun kita modelkan sekaligus, kan satu kawasan industri, cerobongnya banyak, kita modelkan sekaligus. Kalau orang tanya, dari cerobong itu sebetulnya kontribusinya berapa?
itu kita bisa minta Pak di Mode View secara spesifik. Jadi kalau di screen view berarti kita harus modelkan satu-satu. Tapi kalau di Mode View kita bisa modelkan sekaligus dan kita bisa minta outputnya itu kontribusi spesifik dari satu cerobong itu, cerobong tertentu itu berapa. Bisa Pak kita lakukan itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Yeri atas penjelasannya. Pastinya masih banyak yang mengganjal yang teman-teman ingin pertanyakan ya, dan ini juga sifatnya sangat teknis sekali. Jadi mungkin tidak semuanya bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Dan sebetulnya juga sangat penting, pengetahuan ini sangat penting untuk ketua tim supaya kemudian dia bisa mengarahkan anggota timnya, tenaga ahlinya untuk melakukan kajian dalam AMDAL. Nah, untuk yang masih penasaran, biasanya Pertalindo itu melakukan pelatihan AirMode ya. Mungkin nanti pelatihannya bisa sekaligus 2-in-1, screen view dan AirMode ya Pak Yeri ya. Supaya screen view-nya bisa untuk evaluasi dapot, AirMode-nya bisa untuk perakiraan dampak penting. Ya. Iya, mungkin Pak Yeri bisa menyampaikan pesan mungkin untuk menutup sesi kali ini. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman sekalian untuk perhatiannya. Pertama-tama tentu saya mohon maaf kurang lebihnya. Kemudian harapan saya teman-teman bisa ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lani bahwa untuk ketua tim mungkin bisa mendorong ke depan bahwa sebetulnya terkait dengan khususnya untuk fisik kimia itu sedapat mungkin kalau di perakiraan dampak penting sudah harus itu, bukan sedapat mungkin. Nah, tapi kalau di evaluasi dampak potensial juga sudah mulai bisa kita gunakan pendekatan kuantitatif untuk membantu kita dalam berargumentasi sebetulnya. Ini memang betul DPH gitu. Dengan kalau ada satu angka hasil estimasi, walaupun masih katakanlah di tahapan yang agak kasar, itu bisa mendukung argumentasi kita. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.